Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Oke, ini saya mau reading energi untuk Aries ya. Energi Lion Gate 88 2023. Ini mungkin terakhir ya, karena hari terakhir Lion Gate gerbangnya ketutup gitu. Biasanya Lion Gate ngapain sih? Kalau dari kita yang ada di bumi biasanya bersyukur. Kenapa? Ya berhasil tidak berhasil melalui proses atau enggak, kita tetap harus bersyukur agar jalan kita lebih ringan gitu, lebih lapang. Dan melihat pesannya apa sih? Pesannya apa? Orang-orang yang datang sama kita, situasi apapun yang terjadi dalam perjalanan kita, pesannya apa untuk diri kita? Oke. Dan the universe itu tahu bahwa kita butuh power, kita butuh recharge, atau kalau yang udah parah banget mungkin harus diinstal ulang prosesor kita ya, karena the universe tidak pernah meninggalkan kita, selalu menciptakan keseimbangan, menunjukkan miracle, mencurahkan cinta, kasih sayang, kebaikan, anugerah. Jadi ada masa kalau di astrologi itu namanya Lion Gate. Jadi pintu langit dibuka, portalnya dibuka. Dan energi powerful banget itu ada di tanggal 8 bulan 8 setiap tahun. Dan karena ada di sign Leo, energi Leo, maka namanya Lion Gate. Apa sih fungsinya Lion Gate itu? Pertama, supaya kita tahu bahwa kita nggak sendiri. Jadi kalau kita udah tersabotase dengan situasi toksik, tersabotase dengan isu dalam diri kita, dan kita mentok, stuck, the universe ngasih kekuatan untuk kita destroy situasi stuck itu, obstacle-nya. Oke. Biasanya namanya apa? Mengimani. Gitu ya. Kita butuh itu, the universe tahu gitu kita butuh itu. Portal itu bisa dibuka kapan saja, sebesar iman kita bisa ngebuka sendiri. Tapi ya secara general the universe itu kayak ngebuka di langit itu ya di energinya Leo ya, karena energi Leo itu kalau di 78 deck itu gambarnya cewek sama singa. Itu seperti apa? Ada dua dalam diri kita. Singa bisa melambangkan kekuatan, tapi bisa juga melambangkan arogansi. Kalau yang cewek menggambarkan divine feminine, yang singa melambangkan divine masculine. So dalam diri kita itu ada dua unsur kuat itu, masculine, feminine. Dan energinya tentang powerful itu. Jadi kalau yang tersabotase dengan ketakutan, seperti mulai berusaha bangkit, seperti ada kekuatan baru yang recharge gitu. Oke, harus sudah selesai dengan situasi stuck, saya harus berdamai dengan keadaan, memulai kehidupan baru, gak lagi stuck, mencoba mungkin dengan hal baru. Nah, kekuatan itu bukan hanya kekuatan bangkit berdiri bisa jalan, enggak. Kekuatannya itu ditaruh di pikiran, kecerdasan. Kita jadi lebih cerdas untuk ngambil keputusan, berani ngambil keputusan yang sudah kita pikirkan. Karena ingat, otak kita itu merekam hal-hal yang sudah terjadi. Yang belum terjadi tidak direkam. Karena namanya rekaman, berarti sudah terjadi. Nah, otak kita itu ketika ada situasi yang baru, ya, situasi di luar pengalaman kita, rekaman kita, otak kita itu akan cari rekaman yang sebelum-sebelumnya, seperti file-filenya tuh dicari, dipanggil lagi, kira-kira mana yang hampir mirip. Nggak nemu, ya nggak nemu.
Nah itu menurut saya ya pribadi, Lionsgate itu kayak ngasih kita inovasi gitu, gebrakan baru, new era, new beginning. Yang terekam itu udah jadi pengalaman, pelajaran, library untuk kita, library life untuk kita. Tapi kalau yang belum terjadi, ya disitulah peran dari divine guidance. Divine guidance akan meletakkan kekuatan pengetahuan, knowledge yang baru di pikiran kita. Begitu juga dengan perasaan kita. Kita sedih mulu, terlalu meresapi kesakitan kita, keterpurukan kita. Bisa juga terlalu meresapi kebahagiaan kita. Ya, attachment dengan kesakitan kita, attachment dengan kebahagiaan kita. Nah, itu dikasih tuh power yang baru, kayak hati kita tuh dikasih energi recharge yang baru. Untuk apa? Untuk selalu bisa melihat gitu loh hal-hal baru dan meresapinya. Nah, kalau yang mata batinnya udah terbuka gimana, Nona? Kalau yang mata batinnya terbuka, dia langsung dikasih visi. Visinya apa? Gitu. Visinya apa? Kedepannya gimana untuk kehidupan dia? Ya tergantung juga divine guidance-nya siapa. Kalau divine guidance-nya adalah cinta kasih, ya dia akan terus menebarkan cinta kasih, kebaikan. Kalau divine guidance-nya tentang inovasi, teknologi, ya kan, energi tertinggi tentang kecerdasan, ya dikasih ada penemuan baru, kehidupan baru, era yang lebih baru, meninggalkan kehidupan primordial, kehidupan yang udah nggak bisa tangguh menghadapi perkembangan dunia. Oke, jadi mata batin bukan hanya buat lihat setan, malaikat, hantu, bukan. Ya itu bagiannya, tapi esensinya itu tentang kecerdasan spiritual. Jadi kesadaran nih, nangkep apa yang terjadi, pesannya apa yang harus dipelajari, masuk di rekaman. Nah gitu. Jadi itu fungsinya Lionsgate. Apa Lionsgate bisa dibuka setiap saat? Bisa, kalau kita punya iman yang kuat. Tapi secara general, the universe akan buka itu. Jadi Lionsgate itu bukan hanya untuk kita yang hidup, manusia, tapi juga hewan, siklus kehidupan, ya tumbuhan, semua dimensi itu dibukain. Oke, so ini kita lihat obstacle-nya Aries. Ini udah terlambat tapi it's okay ya. Tadinya saya mau reading satu video semuanya, tapi kayaknya nggak cukup. Oke, clarify. Obstacle ya, kita lihat obstacle-nya Aries. Darling Angels, obstacle dari Aries. Obstacle Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy. Clarify, please clarify. Energy. Obstacle Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you. Thank you. Love you. Oh, the wheel. Ini masuk sekolah. Recall. Okay. Ada recall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kenapa tepuk tangan, Nona? Recall. Dipanggil. Masuk kelas kehidupan. Kenapa? Meresapi hidup ini. Kamu terlalu meresapi. Meresapi apa yang diresapi Aries, Nona? Perjuangan. Kamu terlalu berjuang, bekerja keras untuk apapun itu. Untuk pekerjaanmu, bisnismu, hubunganmu. Resapi. Jadi total, all out di sini.
Meresapi bagaimana bisa mengendalikan semua hal agar seperti bayanganmu, imajinasimu, pikiranmu, targetmu, keinginanmu, passionmu. Lalu gimana kalau kayak gitu? Bukannya bagus-bagus, tapi Anda terlalu meresapi. Kenapa? Kok nggak boleh? Capek dong kalau meresapi terus. Nggak kenal istirahat. Jadi nggak tahu dunia lain. Dunia lain adalah dunia di luarmu. Otak kita itu berapa sih volumenya, daya tampungnya? Ya enggak? Orang-orang dengan kesadaran spiritual, dia enggak, ya volume otaknya gede, tapi dia pakai antena. Di antara kedua pelipis kita tuh ada antena. Di atas antena kepala kita, cakra ketujuh, ada mahkota kehidupan. Itu jadi apa? Signal. Kalau yang mata batinnya udah kebuka, ya signal. Oke, so mungkin kamu berjuang gak ada yang berhasil. Terus kamu ngerasa capek sendiri, lelah dengan hidup ini. Kok gue udah berjuang membuka diri, Nona gak ketemu jodoh gue. Kok gue udah berjuang untuk bisa naikin bisnis gue, kok gini doang, Nona. Mungkin kamu ngomong sama saya kayak gitu. Saya udah kerja keras nih untuk perusahaan tempat saya bekerja. Iya sih penghasilan saya segitu, tapi target saya nggak nyampe. Oke. Nah, di sini recall. Ya, di sini ada Archangel Michael, recall. Ya, dikasih bangun kamu. Aries, wake up. Kenapa kok masuk sekolah kehidupan? Ada hal yang perlu kamu perjuangkan, ada hal yang tidak perlu kamu perjuangkan. Ada hal yang akan datang sebagai anugerah, ada hal yang memang itu bukan milikmu. Sekuat apapun kamu berjuang, itu bukan milikmu. Oke. Kamu berjuang sendiri misalnya di hubunganmu, relationship, love, relationship. Tapi kamu doang yang berjuang. Kamu sampai lupa mencintai dirimu, bahkan ngobrol sama dirimu aja nggak pernah. Kalau kita lagi ngomong sendiri, orang bilang kita gila. No, kita lagi ngobrol sama diri kita. Kalau kita berusaha koneksi sama orang lain, berusaha bangun komunikasi sama orang di luar diri kita, tapi kita nggak pernah ngobrol sama diri kita sendiri. Come on. Dasarnya apa? Ngobrol dulu sama diri sendiri. Kita mau dengerin nggak dalam diri kita ngomong apa? Kan tubuh kita, karena kita cerdas ya, mind, body, and soul, semuanya cerdas. The universe itu nyiptainnya semuanya detail, cerdas, tubuh, jiwa, dan pikiran. Dikasih tuh kecerdasan sensornya, dikasih. Jadi badanmu lemah, harus istirahat. Iris, kamu fokus sama kerjaan terus. Kapan kamu exercise, olahraga? Kapan kamu jalan-jalan? Iris, kamu terlalu fokus sama pasanganmu. Kamu terlalu fokus sama tanggung jawabmu. Bagaimana kamu beri terlalu banyak, pasanganmu nggak peduli. Coba lihat. You are not Superman or Superwoman. No. Kita tuh connecting, hidup kita saling melengkapi. Dan gak ada yang bisa kamu kendaliin. Semakin kamu kendaliin, semakin kelelahan kamunya. The Wheel Energy, masuk sekolah kehidupan. Tentang apa? Mengenali diri. Capacity. Gak ada yang bisa kamu kontrol.
Kalau kamu udah berusaha untuk hubunganmu tapi pasanganmu tetap abai, berhenti sejenak. Biarkan dia sadar kamu lagi istirahat, berhenti. Biarkan dia tahu kamu lagi capek. Kamu bukan mesin. Begitu juga dengan tempat kamu bekerja. Ya, ambil cuti. Terus kalau udah atau hari libur, udah libur jangan lagi mikirin kerjaan. Kamu bukan robot. Kalau kamu bisnis kamu gak maju-maju, coba kamu jalan-jalan, lihat yang punya bisnis sama kayak kamu, cari tahu apa sih sebenarnya kekuranganmu, belajar dari mereka, jalan-jalan, lihat keindahan alam. Waktunya kamu recharge. Handphone aja lowbat, apalagi kamu. Kalau yang single jomblo, single ya, jangan ngomong jomblo nanti saya dibully lagi. Kalau yang single, ya seimbangin waktu kamu kerja sama waktu kamu harus eksis, buka diri. Jangan diem aja, cari, buka diri. Di circle kamu kayak di mana kayak. Sekarang zaman inovasi sudah terbuka, seluruh dunia bisa terkoneksi, why not? Tapi aku gagal terus, Nana. Ya berarti itu bukan milik kamu. Cari lagi. Jangan cepat gini, terlalu meresapi perjuangan, lelah loh, capek loh. Terlalu ngeresapin aja, gagal, aku capek lagi kenal. Jadi kalau kenal orang itu ya anggaplah kamu lagi belajar psikologi, belajar mengenal karakter. Oh ya, dia karakternya kayak gini, aku kayak gini. Iya juga sih, kalau barengan pasti nggak mungkin cocok. Ambil di situnya esensinya, terus kamu jadi tahu gitu loh pola, kamu jadi tahu treatment, obedience, behavior dari orang-orang gitu loh. Jadi tahu, oh ya. Jadi nanti kalau kamu ketemu lagi dengan energi yang sama, kamu tahu, oh ini pasti dia kayak gini nih. Kita bisa analisa, langsung identifikasi. Kenapa? Karena kita sudah banyak mengenal orang lain dan mengenal diri sendiri. Nah, kita jadi tahu, oh ini kita nggak compatible, nggak apa-apa deh, gue tunggu lama lagi. Daripada buru-buru nanti malah nggak jadi. Itu juga dengan bisnis, terus bisnisnya nggak maju, gitu aja stuck. Ya udah, jalan-jalan dulu, istirahat lah, refresh. Nanti otak kita kalau udah recharge, itu tuh bakalan ide baru, kreativitas baru, apapun itu ada nanti di sana. Buktinya kamu bisa bertahan sampai kelelahan, so kamu punya kecerdasan, knowledge, intellectual mind. Hanya saja udah overheat, harus shutdown. Ya kalau liburan, ya jangan bawa media sosial, nggak usah bawa handphone. Beneran stop dengan sosial media, tenangin, pikirin, fokusin ke dirimu. Ngobrol sama dirimu. Kapan terakhir ngobrol sama diri sendiri? Apa nggak pernah? Wah, kejam banget sama diri sendiri. Orang yang kejam adalah orang yang tidak pernah ngobrol sama dirinya sendiri. Ntar gue dikira gila, enggak. Kalau kamu ngobrol sama dirimu, kamu lagi ngobrol sama jiwamu. Bedakan ekspresi wajahmu, coba terapi ya. 1 bulan ngobrol sama diri sendiri. Foto muka kamu 1 bulan sebelumnya dan 1 bulan setelahnya pasti beda. Karena kalau jiwamu bahagia, jiwamu damai, wajahmu berubah, ekspresimu berubah. Di foto tuh walau nggak senyum kelihatan bahagia. Coba deh, ngobrolnya gimana? Pagi-pagi, hai selamat pagi, udah bangun nih, gitu. Ngobrol. Terus bercermin, duh
aku cantik banget ya, aku bahagia hari ini, aku bahagia, semoga aku bahagia, semoga hatiku damai. Hari ini aku mau masak ini gitu, hari ini aku mau olahraga yang ini gitu. Ngobrol, diajak ngobrol, jiwanya jangan dicuekin. Ya itu kamu ngomong apa, tubuh kamu dengar, tubuh kamu dengar, otak kamu ngerekam, jiwa kamu ngerasa ada validitasnya. Oke, makanya coba deh, ada nggak yang pengalaman kalau saya ngomong sama diri saya sendiri pas malam, aku besok mau olahraga, jalan karena saya kan introvert ya, jadi kalau mau keluar itu harus dikasih tahu ke sayanya gitu, bahwa saya besok akan keluar. Karena kalau saya keluar berarti besok saya akan ketemu dengan orang-orang tak terduga. So, saya akan ngomong, besok pagi saya mau bangun pagi, mau jalan yoganya nanti setelah jalan gitu. Itu jam, bilang ngobrol lagi, jam 4:30 mau jalan nanti jam 4 tuh bangun. Kayaknya kita udah ngobrol sama jiwa kita gitu. Terus kalau makan, supaya nggak makan banyak, kalau saya biasanya gini, enak banget makanannya, enak ya, ini makan, makasih ya Tuhan, enak banget nih makanannya gitu. Udah secukupnya, dikasih sensor, perut kita belum penuh, kita udah selesai, karena udah menikmati di suapan pertama. Jadi kita nggak yang makan terus orang makan terus, itu kan ada stres di sana ya, tubuh kita ngerasa stres, dia lampiasinnya ke makan. Tapi kalau kita menikmati, bahkan kita bersyukur, di suapan pertama udah selesai, itu lidah kita udah puas. Gitu. Makanya kalau masak dikit-dikit, karena udah tahu suapan pertama itu diresapi rasanya, suapan ketiga keempat udah puas, lidahnya nggak nagih gitu. Orang yang banyak makan itu ada stres yang dia pendam, tubuhnya ngasih sensor dia lapar, ususnya sudah kelelahan, masuk terus makanan, nggak ada puasanya. Nah, kayak gitu Aries, nih kamu kelelahan, ini pasti banyak cemilan nih di kamar kamu. Makanya di recall the universe. Ini the universe recharge bukan hanya pikiranmu untuk inovasi baru, cara hidup yang baru, spiritual awaken, tapi ini juga tubuhnya di recharge. Mungkin kamu ngerasa badan kamu sakit-sakit gitu, harus olahraga. See, the will ini tentang apa? Maintenance kehidupanmu, harus memelihara tubuh, jiwa, dan pikiranmu untuk tetap balance, harmony. Okay? Bottom of the deck, the devil, see? Di waktu yang bersamaan, Archangel Michael juga ada the devil. Okay. Berlebihan. Tubuhmu capek, butuh istirahat. Udah lelah. Jadi tubuh itu kalau udah kasih sensor, ada dua kemungkinan, kita nggak nafsu makan sama kita makannya banyak, mager, nggak mau bergerak. Dan ngasih sensor, udah overheat, jiwanya udah merana. Tuh kalau kelihatan tuh pasti nunduk tuh jiwanya, udah nggak tahu lagi, hopeless, capek. Mukanya tuh nggak ada auranya, tuh aura-auran lah. Bisa kamu terlalu obsesi dengan sesuatu, target, project, atau hubunganmu. Kamu ngerasa kerja keras sendiri. Orang kan kalau udah obsesi, dia akan bertempur dengan kerja keras. Mungkin kamu terlalu kontrol, terlalu attachment dengan sesuatu. Ya, kita juga bisa attachment dengan pekerjaan kita. Atau terlalu attachment dengan duit.
Okay? Si Five of Wands, capek, meledak di sini. Si tubuh kamu ngasih sensor. Ini pasti sakit, beberapa pasti sakit, entah asam lambung, entah asam urat, entah vertigo. Tubuhnya udah nggak enak, masuk angin, berat badan nambah, bergerak dengan ketakutan, melakukan segala cara tapi nggak berhasil. Bukan caranya yang nggak berhasil, kamunya yang udah nggak inspiratif. Kamu udah kelelahan, tubuh kamu udah shut down, pikiran kamu udah shut down, udah burn out semuanya, udah tutup gitu. Dia harus di recharge dulu, sama kayak handphone udah bukan lowbat lagi, udah nggak ada, nggak bisa nyala, berlebihan, overheat, overwhelm. Udah nggak, ini pasti sebelumnya udah ngasih sensor tubuhmu. Ya, yang bahaya apa? Stroke, kelelahan. Hidup ini lelah kalau terlalu diresapi, baby. Kenapa? The universe kan gini, hidup ini ada 2 titik keseimbangan, ya kan? Energi positif dan negatif. Kalau kita terlalu meresapi apapun itu, kebahagiaan terlalu diresapi juga nggak baik, penderitaan terlalu diresapi juga nggak baik. Jadi ya pasrah gitu loh. Gimana? Nikmati hari itu. Caranya pasrah gimana? Nikmati harimu. Pagi bangun, nikmati angin sepoi-sepoi, nikmati. Kita kadang bisa ngobrol sama pohon. Saya suka dikira orang gila ngobrol sama pohon, karena pohon itu kalau kita ngajak ngobrol, dia nari-nari, angin tiba-tiba datang kencang, dia menari-nari, mainin baju kita pakai angin, mainin apa, saya kalau pakai daster tuh, daster saya digoyang-goyang. Siapa? Apa pesannya? Berbahagialah dengan hari ini. Terima kasih sudah negur aku gitu. Pohon itu mungkin mau ngomong gitu. Atau mungkin dia lagi kehausan, saya bawa air deh, saya siram-siram. Walaupun pohon itu bukan pohon saya, pohonnya tetangga, pohon liar gitu, disiramin air. Bawa air saya, siram. Jalan pagi bawa apa? Air. Kalau lihat pohon yang kering disiram, tanaman yang kering disiram. Gitu. Jadi apa? Hal-hal kecil yang membuat kita merasa berguna, hal-hal kecil yang membuat kita mudah bersyukur, berterima kasih. Jadi langkah kita nggak berat, kita nggak obsesi. Ya, ini perfeksionis. Baik obsesi, tentu saja baik obsesi. Itu seperti passion. Tapi kalau berlebihan, kita nggak bisa meresapi kehidupan dengan rasa syukur. Ini kamu terlalu attachment sama pasanganmu yang nggak feedback baik sama kamu. Kamu terlalu banyak memberi, dia terlalu banyak menerima. Kalau di pekerjaan, kamu ngerjain semuanya. Coba kalau ada masalah di tim kamu, pasti kamu yang akan ditunjuk sama pimpinanmu. Ini kamu yang ngerjain. Begitu terus. Jadi kamu yang paling begitu. Attachment ya dengan sesuatu, target pekerjaan, controlling. Gitu juga dengan bisnis. Jadi lupa bersyukur. Bagus punya target, tentu saja. So kita lihat ini. Lion Gate 88 untuk Aries. Lion Gate 88 untuk Aries. Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Thank you. Ini marah-marah loh, meledak. Capek. See? The Devil ngebakar. Ini kayu. Ya, energi kayu, api. Tambah ditinggiin apinya. Kalau nggak berhasil, apa yang dilakukan Aries? Push, ngegas.
Coba, ini yang pada tahu deh semuanya. Coba kalau di kantor, kalau udah dipush sama sistem untuk bekerja, nggak berhasil, targetnya nggak didapat, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Yang dilakukan perusahaan adalah ambil kursus. Pekerjanya disuruh, salah satu diutus untuk kursus, ngambil pendidikan, nambah inovasi. Nanti masuk lagi, pakai inovasi yang baru, pelatihan begitu. Ya enggak, itu aja. Kalau yang pasangan, udah salah satu capek banget kerja keras sendiri, yang satu diem aja, liburan bersama, recharge, ngobrol dengan situasi yang rileks. Tapi apa yang dilakukan the devil? Dibakar, apinya digedein lagi. Itu kayak api disiram minyak tanah. Si kamu di sini, nine of wands. Kamu harus kendalikan situasi. Perjuanganmu harus lebih besar daripada yang lain di circlemu. Tapi apakah ada hasil? Enggak, kamu stres, malah kamu gelisah, kamu kelelahan. Hati-hati ya, karena ini gerakan yang bisa kena badan, ini kena tubuh ya. Tubuhnya udah ngasih sensor. Bahkan sensornya udah mati, udah nggak peka lagi. So di sini time to go, waktunya pergi. Jangan lagi di perjuanganmu ini. Dah. Kau harus nyerah, nggak menyerah. Berjuanglah di hal-hal yang membawamu pada kesuksesan dan kebahagiaan. Jangan kesuksesan doang, tapi kebahagiaan. Jangan lagi mencoba sesuatu yang gagal. Oke. Steady progress. Semua yang kamu harapkan ada di jalanmu. Lagi berproses. Jadi, jangan lagi mikirin. Jangan lagi berjuangin. Makanya itu tadi. Kalau udah berjuang sendiri di hubungan, pasangan cuek, ya berhenti sejenak. Kalau kamu nggak bekerja keras untuk hubungan, kamu diam sejenak, dia sadar pastinya. Ini ada anugerah yang sedang berproses ke arahmu. Oh, trustworthy guidance. Percaya kamu nggak sendiri. Ini kamu nggak sendiri. Itu tadi, kalau yang single nyari pasangan, aduh kayaknya nggak cocok sama dia, ya udah next. Jangan kamu resapi koneksi kamu sama dia. Next. Itu next lagi, udah nggak cocok, next. Jangan diresapi. Oke, so kamu sedang dituntun. Apapun kerja kerasmu sedang berproses. Jangan berpikir bahwa semuanya gagal. Yo, tidak simsalabim jadi, enggak. Jangan marah sama diri sendiri. Jangan kejam sama diri sendiri. Bottom of the deck. Listen. Dengerin. Dengerin apa, Nona? Dengerin jiwamu. Gimana cara dengerinnya? Dengerin jiwamu, dengerin tubuhmu, dengerin pikiranmu. Karena dari situ the universe meletakkan pesannya. Selain dari orang-orang yang datang sama kita. Dengerin tubuhmu. Minta istirahat, kasih tidur. Minta makanan sehat, kasih makanan sehat. Minta istirahat pikiran, tidur, olahraga. Jiwamu apa? Kasih dia bernyanyi. Coba kamu tiba-tiba nih kamu duduk diam, kamu tiba-tiba pengen kebayang lagu apa? Lagu apa? Nah, kamu nyanyiin, lihat liriknya. Itu pasti tentang perasaan jiwamu sendiri. Namanya soul singing. Jiwa yang bernyanyi. Bisa dia bernyanyi lagu sedih. Bisa dia nyemangatin kamu. Bisa dia kelelahan. Sih? Kayak misalnya gini. Aduh, kayak kemarin kan saya ngerasa aduh capek banget gitu.
Tiba-tiba kayak di otak saya tuh ingat lagunya R. Kelly, I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Itu jiwa saya nyanyi lagu itu. Akhirnya saya nyetel tuh lagunya di YouTube. Terus saya nyanyiin lagi, rasanya plong. Nah, itu namanya soul singing. Ya, mudah-mudahan bukan lagu genit-genit ya. Itu gitu ya, cara kita tahu jiwa kita tuh mau gimana gitu. Tapi karena itu kan hasil dari kebiasaan saya bicara sendiri sama diri saya gitu. Nah, itu dia lagi nyemangatin saya. Oh ya, kamu bisa gitu. Kadang kita kan capek ya, lelah. Oke? So, jangan terlalu meresapi apapun. Perjuangan maupun jangan terlalu diresapi. Capek sendiri. High Five Metallic Angels. Golden Lion Gate 88-2023. Aries. Lion Gate 88-2023. Energi Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Okay. 111 message in the numbers. Kalau udah tanda 11 ada bahaya. Apa ini? The Devil. Siapa yang hadir? 11 Michael, Archangel Michael, or Divine Guidance, whatever you believe. Nah, ini yang berperang. Kau udah tanda 11 ada bahaya, itu namanya. Anda seperti dikasih signal, jangan berlebihan, stop. Oke? Jangan berlebihan meresapi apapun, kesedihanmu, kesusahanmu, kebahagiaanmu, jangan terlalu diresapi. Panggil Archangel Michael untuk mematahkan, membersihkan jalanmu dari ketakutan yang mensabotasemu, dari kemarahan yang mensabotasemu, dari kelelahanmu untuk berjuang, or whatever you believe in your religious divine guidance yang terkoneksi sama kamu. Kalau saya biasanya apa? Pas lagi bangun tidur mimpi ketemu sama yang saya nggak mau ketemu, biasanya saya panggil Archangel Michael atau lagi nyetir. Karena saya nggak tahu nanti siapa yang saya ketemui pas nyetir. Orang suka lupa kesadaran kalau lagi nyetir. Ada bahaya, sudah berlebihan, overheat, overwhelmed. The Pink Rose of Lady Nada. Waktunya recover perasaanmu, rasamu. Ya, ini meresapi. I love this energy, you know. Ketika Archangel Michael membersihkan jalanmu, kamu memahami bahwa ada perjuangan yang tidak harus kamu perjuangkan. Ada perjuangan memang harus menunggu hasilnya, tidak instan. Ada perjuangan yang kamu nggak boleh sendiri di sini. Kamu harus mengundang divine guidance-mu, atau lebih mengimani tanpa terlalu keras berjuang. The universe selalu menciptakan miracle. We are divine creation, so we can create miracle. Divine grace, the law of efficiency. Bersyukur untuk efisiensi perjuanganmu. Bersyukur akan mempermudahmu mencapai tujuanmu. Bersyukur doang, Nona? Ya. Kita bekerja, sudah selesai dengan target kita berjuang nih. Tapi target nggak nyampe. Terus kita push badan kita, otak kita, waktu kita, jiwa kita merana di sana. Lupa satu, bersyukur. Semuanya akan dimudahkan. Jadi kita nggak berjuang sendiri. Tapi kalau kita berjuang aja, kita nggak bersyukur, ya berjuang sendiri. Capek pasti, frustasi iya, badan sakit mah iya, depresi masuk. Ya, jadi bersyukur. Ya memang kadang-kadang budaya kita bagus ya.
apa budayanya orang Jawa, untung gitu. Kalau kita jatuh kecelakaan, untung masih hidup. Kalau kaki kita diinjak, untung hanya diinjak. Jadi itu bagus sebenarnya ya. Secara spiritual itu kayak kita bersyukur masih diselamatkan. Gitu. Okay, so bersyukurlah, mudahkanlah dirimu, latihlah dirimu untuk mudah bersyukur, untuk efisiensi waktu ya. You know what, look at this is so good energy untuk menghalangi ini ya, si the devil. You know, you are not alone. Oh my god, look at this, kamu dengan Archangel Michael di sini. Kurang bersyukur dengan kehidupanmu. Coba hitung lagi anugerahmu, berkatmu. Bottom of the deck, second ray of wisdom, bijaksana, melihat dengan cara yang menyeluruh. Jangan pakai mindset kamu aja. Okay, this is a good energy. You are not alone, Aries. Okay. Terima kasih.